Jadi semester depan pun sama juga. Berapa kali saya ambil kurang harus sama. Harusnya makalah tepat. Sebab cuti ini balik kampung dan sebagainya. Akhirnya hanya dapat 3-4 kali saja 1 sen. Sepatutnya paling kurang-kurangnya 12, 10 kali 1 sen. Sama dengan kuliah. Kuliah kita di berapa? Kang semua. Bahkan Al-Makhluk jaminan. Tapi itu hanya dapat 5-4 kali. Tak tahu. Dan malu tak ada langsung. Jadi sama sekali saya ucapkan terima kasih dan ini adalah awal yang bagus yang lahir pada hari ini sebagai azam untuk lebih memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah min khilal faham al-ilmain al-asasiyain fi lughat al-arabiyyah wa huwa ilmu nahwu wa ilmu as-sarf. Wal yawm sawfa na'khudh ini sebagai murajaah. Oleh itu ini tidak ada itu lebih masuk. Ada. Oh ini yang lainnya apa? Ada Pak. Yang itu adalah faidah. Tetapi yang paling penting lagi adalah faidah yang tidak tercatat yaitu ilmu. Mau datang untuk itu lagi dan sepatutnya ramai lagi jadi selain didukung dengan buat promosi film. At least kalau tak paham langsung pakai contohnya tadi saya ingat dalam peluang ini melatih untuk bercakap bahasa Arab. Bila kita menentukan apa dan tutadara al-tumaris ma'i al-lughatan Arabia. Jadi saya risau mungkin ramai pelajar yang tak pernah menjaga bahasa Arab langsung meskipun ada yang bahasa Arab. Betul? Dan Sama Inggris atau Melayu. So, jadikan kesempatan untuk berlatih bercakap dalam bahasa Arab. Tujuannya nak boleh atau terbiasa dengan bahasa Arab. Yang kedua akan membantu kamu menggunakan untuk memperoleh markah yang lebih baik. Sebab presentation untuk subjek bahasa Arab dan bahasa Arab. Jadi benar berlatih. Biasanya yang rajin berlatih untuk bercakap yang menghadiri kontes-kontes yang di luar kuliah. Contohnya halaqah setiap hari Rabu. Di itu ada setiap hari Rabu. Halaqah ilmu jurus ilmu di Pusat Islam Muslim pun ada yang kemudian ada setiap hari Rabu. Ada ikut. Ada peluang ikut. Oke, jangan sia-siakan peluang ini. Baca-baca yang ada minat seperti ini, saya yakin dan percaya mereka lebih baik dari segi performance akademis karena ada minat. Oke, sampai keberatan. Oke, semua ada dulu. Kita untuk kalau ada PDN pun boleh buka PDN. Saya akan melekat dari awal lagi. Saya akan sambung. Kita sebenarnya sudah selesai berkaitan dengan al-fi'il, aqsamul fi'il min haitsu at-tajarrud wal mazid. Jadi itu sorok ini. Seperti yang semua tahu. Kita nak belajar berkaitan dengan ilmu morfologi ataupun asal dan bentuk macam mana kalimat itu bermula dan apa asal kalimat tersebut supaya kita tahu makna di sebalik perubahan-perubahan yang ada. Jadi kuncinya kalau kita paham ilmu nahwu dan ilmu sorok, kadang-kadang kita misalnya susah berbicara karena tak berlatih. Tetapi ketika kita baca teks bahasa Arab ataupun kita berjumpa dengan satu kalimat, kita akan paham dan maknanya itu akan begitu bagus untuk apapun
Kalau kita paham ilmu sorab atau ilmu nahu, senang saja dan berputar dalam bentuk mana pun tidak akan salah. Karena itu adalah ilmu disebut formula. Ilmu sorab inilah yang menjadikan guide atau menjadi guide untuk kita tahu yang ini maksudnya ini. Sebab asalnya ini. Huruf-huruf yang lain adalah tambahan saja. Oke. Kemudian kalau misalnya equal domir, dia kalau dua begini, kalau hum jadi begini, kalau anta jadi begini. Kemudian kalau jenis fiilnya adalah mudhari', pertukarannya begini, mudhari' bertukar begini. Amar begini. Jadi sebenarnya sangat simple, semuanya kita bagi perhatian dan juga minat. Oke. Dan saya yakin dan percaya yang hadir ini sudah mempunyai background yang cukup baik berkaitan dengan ilmu nahwu yang sorab ataupun lughah al-arabiyah, termasuk sebagai al-qaidah al-arabiyah. Semuanya kelas ini bisa jadikan sebagai murajaah dan juga al-ta'kid, faslu al-ta'kid wa faslu al-itqan. Baik. Oke. Sebagai diusim adalah wajib sebelum masuk diterima diusim bahasa Arab adalah jayid atau jadidah. Jadidah. B ke C? SPBS B atau C? Syarat masuk C. C biasanya fakulti lain. Kalau fakulti yang berasaskan agama Islam ini atau syariah atau pengajian Islam, dia kena B. Dan saya yakin percaya semua dapat D dan A. Termasuk S, SPM ataupun SD ataupun STAR. Betul tak? Sahih ya ya saya tulis ismul mardiya. Sahih mardiya? Oke, jangan terlalu tegang. Apa yang kamu tak faham boleh tanya dan kita santai. Boleh? Boleh. Baik. Itu adalah ilmu sorab. Jadi sorab yang pertama sekali dalam buku ini diterangkan berkaitan dengan al-fi'il yang faslu ila qismain, ke surat yang berbeda, al-mujarrad wal mazid. Okay? Al-mujarrad wal mazid yang qasim ila sulasi wa Warubai. rubai. Ini saya ringkas saja. Jadi al-mujarrad yang qasim ila sulasi wa rubai. Sulasi al-makna yatakawan dalika al-fi'il min thalatha Ahruf. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab asal fi'il adalah min thalatha kalimat. Kebanyakan. Kalau berasal daripada kurang dari 3 ataupun lebih daripada 3, maknanya itu sama ada nadir, mana nadir? Jarang. Jarang ataupun masih tak asli kerana ada tambahan. Dia asalnya itu. Sebutlah apapun. Contohnya masjid. Masjid tidak berangkat tanpa masjid. Arba'ah. Masjid. Al-asal sana. Contohnya lagi misalnya al-ijtima'. Ijtima' kam? Ma ain. Nah. Lakin al-asal ثلاثة فقط. Jadi ijtima' al-asal Jamaah. Ma masjid Sajada. Jadi ini seorang kita tak tahu. Sangat. Contohnya istighfar. Banyak. Al-asal Ghafaru. fa Ro. al-maqalah. Makalah. Asalnya Qaf. Qala ada 3. Tapi dia adalah fi'il Ajwaf. ajwa, fi'il muqtal, sebelum ajwa. Kemudian ada qaf
kemudian harfu al-illah, kemudian Lam. semua. Jadi al-asal fi'il mujarrad itu ada dua, sulasi wa Rubah. rubah. Maksudnya asal daripada hurufnya adalah 3 dan 4, tapi yang paling banyak adalah jadi semua sulasi yujad sitta abwab atau sitta auzan. Kita dah sebut tadi itu. Yang pertama adalah kita tengok di situ sitta abwab wa yang pertama fa'ala yaf'ilu. Ini rumus, ini formula. Yang kedua fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ul. Yang ketiga fa'ala Ain. yaf'alu. Wazan yang keempat fa'ula Ulu. yaf'ulu. Yang kelima fa'ila yaf'alu. Dan yang keenam fa'ila yaf'ilu. Ilu. Tidak ada huruf ataupun fi'il al-thulathi yang yakhruju min hadhihi al-abwab al-awzan as-sittah. Yang paling penting adalah ainul al-fi'il. Jadi ma'rifatu ainil al-fi'il kerana ainul fi'li marji' li al-masdar wa kadzalika marji' li al-mudhari'. Kita tahu macam mana nak sebut misalnya afdal daripada jala saya jenis su atau ismul makan, itu bergantung kepada harfu al-ain wa harakatuhu. Jadi itu yang berkaitan dengan al-mujarrad, sulasi mujarrad. Yang seterusnya adalah rubai. Rubah. Rubai al-mujarrad kan dia hanya satu saja sebenarnya, yaitu fi'il yang wazannya Fa. muka surat 27. Fa, Lala. la. Contohnya adalah dah, Ya. Roja. dah, Riju. dan sangat jarang. Tak banyak digunakan. Oleh itu jangan risau. Yang kena fokus adalah sulasi tadi. Kerana yang rubai mujarrad ini sangat jarang digunakan. Kemudian ada 6 wazan yang dimulhaqkan ataupun diilhaqkan di bawah fi'il rubai mujarrad. Ukuran 27. Qala al-mu'allif fa'ala fa'wala kadzaka fa'ala fa'yala fa'la wa kadzaka fa'lala. Ini adalah 6 wazan ataupun 6 jenis fi'il rubai mujarrad. Bahwa fa'ala yang pertama contohnya adalah Jawroba. jawroba. Jawroba bermaksud al-basa al-jawra, memakaikan Stocking. stocking. Yang kedua fa'wala, contohnya rahwaka fi misyatihi. Rahwaka yurahwiku bermaksud asra'a, berjalan cepat. Ini pun rubai mujarrad tetapi mulhaq. Fa'yala contohnya baytara yubaytiru, bermaksud aslahat dawa, memperbaiki. Mana dawa? Jawab. Mengobati atau memperbaiki hewan Haiwan. peliharaan ataupun hewan peternakan. Dawa ataupun tunggangan pun boleh. Contohnya kuda yang dijadikan sebagai tunggangan, keledai misalnya. Kalau dia rosak, dia sakit, untuk dibaiki, untuk diobati, dia akan kita akan sebut baytara, rozin, dawabam.
Maksudnya dia memperbaiki, mengobati hewan tunggangan. Baitoro yubairu. Pernah dengar perkataan al-baytori? Apa makna al-baytori? Pernah nggak? Dah. Baytori maksudnya pakar yang mengobati hewan. Veterina. Apa namanya? Veterina. Veterina. Itu baytori. Al-baytori. Jadi berkaitan dengan hewan ini, kalau dia pandai mengobati untuk menjadikannya baik, al-baytori. Jadi fi'ilnya adalah Baitoro. rubai mujarrad, tidak ada huruf tambahan. Kemudian yang keempat, fa'yala, contohnya adalah syaryafa yusyaryifu, bermakna qata'a syiryanahu, dia memotong salilan ataupun tangkai daripada tumbuhan itu. Syaryafa yusyaryifu, memotong tumbuhan. Yang kelima, fa'la yufa'la. Contohnya istalqa yusalqi atau salqa yusalqi, ai istalqa ala dhahr. Istalqa tidur di atas belakangnya. Tidur apa itu? Telentang. Terlentang. Oh. Salqa ataupun istalqa. Dan yang keenam, rubai mujarrad fa'lala. Contohnya jalbaba yujal Bibu. Apa mana jalbaba? Jilbab. Jadi al-basahu jil. Jilbab. Apa maksud al-basahu jilbab? Memakaikannya Tudung. jilbab. Oh. Jilbab dia bukan tudung, bukan jilbab. Tudung adalah scarf. Kalau jilbab, nanti kata orang Arab pakaiannya yang perempuan, yang hitam, baju hitam tuh dari kepala terus sampai kaki, itulah jilbab. Dalam Quran disebut yudnina alaihinna min jalabibin. Jalabib jamak min Jilbab. jilbab. Maksudnya bukan tudung, tapi banyak pakaian yang sangat besar yang dipakai perempuan Arab ini. Dan dia hanya kain besar, seakan-akan misalnya ini perempuan jilbab itu kain yang besar ditutupkan itu. Itulah jilbab. Okay? Dan anak kubur ataupun adalah diletak rumah mungkin dengan kain yang lebih supaya boleh. Itulah orang Arab dulu. Kalau sekarang kan sekarang lebih banyak jenis model intelligence. Atau abaya itu boleh dipanggil sebagai jilbab. Semuanya abaya, anda tahu nggak? Kan abaya ini bukan jilbab. Baik, itu maksud perkataan jalbaba yujalbib. Oke, contohnya Rabi'ah jalbabat. Ukhtaha bijilbab aswad. Rabi'ah memakaikan pakaian jilbab berwarna hitam pada adiknya. Jalbabat. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi mujarrad. Yang kedua apa? Mazid. Al-mazid. Al-mazid yang qasimu ila ifnain. Yang pertama sulasi mazid dengan rubai. Mazid sulasi maksudnya adalah ada tambahan tiga dan ditambah. Maksudnya dia asalnya 3, tetapi ditambahkan lagi ataupun berubah kepada bentuk lain, ditambah misalnya 1 huruf menjadi 4, ditambah 1 huruf lagi, 2 huruf jadi 5 huruf, dan ada lagi tambahan kepada 3 huruf.
3 tambah 3 jadi 6. Jadi hurufnya itu adalah seperti 6. Jenam. Oke? Itu sulasi mazid. Dan rubai pun ada juga. Dia asalnya 4 ditambah menjadi 5. Ada 1. 4 asal tambah 1 huruf jadi 5. Ataupun dipanggil sebagai kumasi. Ataupun asalnya 4 ditambah 2. Tambahannya mazidnya adalah 2, maka dipanggil sudasi. Sudasi mazid, wa kumasi mazid. Jadi ada rubai mazid, ada kumasi mazid, dan juga ada Sudah si mazid. istighfar. Kita tengok istighfar. Ada berapa istighfar? Ma nawamu hadal fi'il. No. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Kam nawamu. Yang pertama kita tengok dulu. Istighfar asalnya apa? Wafaro. Wafara jadi 3. Maknanya dia adalah sulasi mazid. Mazid. Tapi berapa tambahan hurufnya? 3. Jadi Salasan. Sudah si. Jadi asalnya 3 tambah 3. Wafara tambah istighfar. Tambahnya adalah alif. Sita. Wajannya Istafala. A'la. Istighfar. Mazid atau sulasi mazid dia ada 14 wazan. Kalau tengok dalam sini, walahu arba'ata asyara waznan. Surat 28. Walahu arba'ata asyara waznan kama dzakara an-nazim. 14 wazan. Banyak. Dari mulai contohnya disebut saja. Yang pertama af'ala. Misal Roma. Oh. Yang kedua fa'ala. Mislu farrah. Zakka. Thumma fa'ala mislu khasama. Qatala. Itu adalah sulasi mazid. Sulasi mazid. Thumma in fa'ala. Surat 29. In fa'ala. Sulasi mazid. Karena asalnya adalah fa'ala. Ya. Contoh in kasara. Tapi jenis in fa'ala ni kalau in kasara, mana al-fi'il? Sulasi rubai atau kumasi? Kumasi. Tapi asalnya 3 saja yang ditambah 2 huruf. Maksudnya dia sulasi mazid yang ditambah 2 huruf yaitu alif dan nun, maka dia dipanggil sebagai kumasi. Cuma in qata'a, in qada, dan seterusnya. Ibta'ala mithlu ishtaqqa, lijtama'a. Semuanya adalah sulasi asalnya. Tapi dia mazid. Ada mazid kumasi ataupun if Allah mithlu isfarra dan ihwarra. Thumma yujad kafa'ala mithlu Ta'allama. tadzakkara. Tatahhara. Thumma tafa'ala. Taba'ada. Itu taba'a. Kalau ada tambahan alif tafa'ala, nanti ada satu lagi maklumat berkaitan dengan rahasia di sebalik. Kalau tambahannya macam ini, dia kebiasaannya maknanya apa? Itu pun ada lagi. Kalau yang ini hanya kita nak tahu asalnya macam mana, bentuknya macam mana, belum lagi maksudnya.
Tapi saya sebut juga contoh maksud daripada tafa'ala kebiasaannya adalah ada maksud saling. Yani minal fa'il wa man ma'ahu. Kalau taba'ada maksudnya apa maksud taba'ada? saling Asal kalimat taba'ada ba'da 3. ba' Ba'udah. udah Ba'id ini bukan ba'ada, tapi wazannya adalah fa'ula yaf'ulu. Oke. Satu lagi rahasianya, kalau yang sifat-sifat ini contohnya jami, kari, da'i, qori, kan sifat. Apalagi misalnya jadi misalnya itu ada misalnya jami, kari, qori, da'i, wazannya adalah fa'ula yaf'ulu. Dan dia adalah fi'il lazim atau muta'addi. Fi'il ada dua jenis dari Lazim. segi makna dan juga perlu kepada maf'ul bih. Lazim dan muta'addi. Lazim la yata'adda bil maf'ul bih dan tidak memerlukan maf'ul bih. Contohnya adalah qara, yaqim, ba'uda, karuma, sawura. La yahtaj ila maf'ul bih. Itu fi'il lazim. Ada satu lagi jenis fi'il muta'addi. Dia tak boleh kita hanya sebut fi'il dan fa'ilnya. Tapi maf'ul bih tak sebut, tak lengkap. Akala aliyun fil bait. Dia tak lengkap. Makan apa? Dia kena sebut. Qara'a Muhammadun fil masjid. Tak lengkap. Dia bahasa Arab betul, cumanya tidak sempurna. Sebab fi'il muta'addi perlukan maf'ul maf'ul Jadi kalau dalam tulisan saya kayaknya ini bahasanya tak cantik. Jatuh. Oke. Jadi kalau kita baca misalnya ini fi'il muta'addi, maknanya kena cari maf'ulnya mana. Kalau tak ada, walaupun kamil. Baik. Jadi yang ba'id tadi adalah jenis fi'il lazim. Kemudian fi'ilnya adalah wazannya fa'ula yaf'ulu. Jadi ba'ada atau taba'ada ada makna saling. Maka taba'ada maksudnya saling menjauh taba'ada Muhammad fi sakan atau fil aish fi qaryah. Wahid fi qaryah A, wahid fi qaryah B. Ada saling. Contohnya tasyawara. Mana tasyawara? saling Saling mensyukuri. Ataupun tasyawara saling berpendapat, saling memajukan pendapat. Maksud bermusyawarah. Okey. Ada lagi, dia tidak semua sebenarnya. Contohnya tabarokan. Apa tabarokan? Apakah saling memberkati? Nah, maksudnya apa? Tinggi. Yang maha tinggi. Tabaroka wa tabarokta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saya ada perasaan ada beberapa imam yang dia silap membaca zikir. Selepas zikir dibaca apa? Yang ada berkata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Perasaan awalnya ada coba lepas solat bahasa awalnya. Okey, Allahumma antas salam. Coba sama-sama. Allahumma antas salam. wa minkas salam wa ilaika Antas salam. wa ilaika ya Abdus salam Kemudian Fahina wa salam. jannat Wa tunanna tadara salam.
tabarakta rabbana wa wa ta'alaita. ya zal jalali wal ikram. Kalau kawan imam ataupun kamu perasa kawan kamu baca, soal ini imam-imam yang hafid pun tersilap. Dia tulis apa? Dekat sini ya. Oh, ini. Oke. Dan saya akan betulkan beberapa imam. Jadi imam yang seperti itu. Silap. Soalnya kan Tabarak wa ta'alai. nih. Wa Coba deh. Tabaraka rabbana wa ta'ala laika. wa ta'ala itu ya dalam wa ta'ala. Kan asalnya ta'ala ya ta'ala. Itu daripada mana? Kan sebabnya wa ta'ala. Laita. Sebab khusyuk pada Allah Ta'ala. Wa ta'alaika. Mungkin dia berdirinya alaika. Alaika. Tapi sebab tak tahu paham itu. Jadi sangat penting orang yang hafal Quran, hafal tajwid, hafiz, bahasa Arab benar bagus dan kena paham juga supaya tak silap. Jadi yang atas itu adalah tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali Wal ikram. sebab ta'alaita maksudnya anta ya Allah. Fi'ilnya adalah ta'ala ya ta'ala. Dari wazan tafa'ala ya tafa'ala. Ta'ala ya ta'ala atau tabaraka ya tabaraka. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali. Pernah dengar tak ta'alaita? Kau tahu sendiri baca ta'alaita? Dia tak perasan. Oke? Baik, dan ada lagi bagian seterusnya adalah istaf'ala. Contohnya istaghfara, istarja'a. Dan kebiasaannya tidak ada tambahan alif, sin dan ta, dia yujad makna talab, meminta. Istarja'a dia meminta untuk kembali. Istaghfara minta untuk diampuni. Ada lagi tak? Istakhraja dan meminta untuk Keluar. mengeluarkan. Dia ada perkataan itu. Ataupun talab sa'i ila syai'. Dalam kalimat istak. Cuma if au ala wa if au ala dan juga if anda. Semuanya ini jarang digunakan, tetapi kita kena tahu asalnya itu bagaimana. Jadi semua ini adalah mazid, sulasi, mazid. Sulasi mazid. Ada 14 wazan. Dan yang terakhir adalah rubai mazid. Surah 30. Ubah. Rubai mazid wa an-naw'u tsani wa huwa ala qismain kama qala Nadim. Qala Nadim Zaidur rubai ala naw'aini. Di sittatin nahwu if'al laf'ala thumma al-fulasi wa zidhu tafa'lana. Yang jenis pertama rubai asalnya 4 ditambah 2. Ada 2 jenis yaitu mazidah fi harfain yang ditambah 2 huruf maka menjadi as-sudasi al-mazid. Dia hanya ada 2 wazan saja yaitu if'alalla bitasydidillah mithlu ifma'anna ifsya'arra. Soal ifma'anna ma al-fi'lul asli. Yasma'anna. Rubai atau sulasi? If'alanna. Dia rubai mazid atau sulasi mazid?
Rubah lazim. Maksudnya rubah asalnya adalah 4. Jadi kalau 4 dan 4 ini kan? Baik. Apa tadi fiilnya? Fiil mana? Mudhari. Yatma'an. Yatma'in. Rubai berarti rubai. Jadi asalnya apa? Tom ana. Tom. Ana. Tom. Tom ana. Tom ana. You. Tom inu. Okay. Itma'anna. Tetapi orangnya berapa? Ini jenis apa? Sudah sih aku pasti. Sudah sih aku pasti. Sudah sih. Alif. To. To. Dua. Mim. Hamzah. Alif. Nun. 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 Sudah sih. Tapi asalnya 4. Maka final itma'anna wa qam'ana. Maka yang itma'anna. Tenang. Ini fi'il lazim. Nah, tak perlukan maf'ul bih. Lazim. Tenang, tentram. Itma'anna wal mana maf'ul bih? Lazim. Saya tajam maf'ul bih. Yang ini asalnya muta'ab. Ya saja nama maf'ul bih. Apa yang ana yang tafilu? Menenangkan. Jadi kalau misalnya saya ada kawan yang sedih dan sebagainya, ya saya suruh untuk menenangkan diri. Berarti ini Zahran. 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 Ini Zahran. Apa mana? Tenangkan lah. Tenangkan. Oke. Tong ini tenangkan saya. Ya, tapi ada tong ini selama kau wala taksan al-sotong la taksan. Tapi mau jadi menenangkan seorang. Ya, tapi anak udah tong ini juga. Saya nak tenangkan dia dan menghibur. La takut, wala taksis, al-fatah nabas. Maris al-waqfiyah wala takut minat fatah. Itu menenangkan. Jadi yang pertama, jenis yang pertama adalah lalla itma'anna. Maksudnya sya'arah pun sama juga. Kalimat apa sya'arah? Apa asalnya? Insyaallah. Asalnya 4 ke 3. Sulasi rubai. Rubai. Dan Qash'ara. Qas. Qash'ara. Dia bergetar. Insyaallah itu bergetar. Kalau qash'ara menggentarkan. Yang kedua adalah if'an lala. Mithlu ihran jama. Ihran jama ini kalimat klasik yang jarang ditemukan. Di bahasa Arab ada. Ihran jama bermaksud apa nih ihran jama? Ada betul maksudnya. Ihran jama. Ijtama'a. Bermakna ijtama'a. Ihran jama bermakna ijtama'a. Kemudian jenis yang kedua
rubai mazid yaitu mazida fihi bi harfin wahid. Ada tambahan satu. Wa yusamma bil khumasi al mazid. Karena ada tambahan satu jadi 5 huruf. Walahu waznun wahidun faqat wa huwa Tafa'ala. misal Tadah roja. Mana tadah roja? Hmm. Tadah roja pun lazim. Tadah roja adalah contohnya bola daripada atas lepasnya dia kan berguling turun secara berguling itu tadah roja. Bukan turun melongsor. Tadah roja. Melongsor lazim. Asalnya apa? Ma aslu tadah roja? Dah roja. Dah Roja. Ja. Dah roja fi'il lazim Muta'addi. muta'addi. Kalau nak menjatuhkan barang daripada atas, kami sebut ana udah riju ura. Saya menjatuhkan bola dari atas. Tapi kalau kamu yang berguling dari atas ke bawah, ana Ana tadah put. roja. Saya berguling-guling. Kalau jatuh, kamu melongsor dari atas ke bawah. Saya berguling. Ana atadah roju Tadah roju. Saya berguling-guling. minal bait atau minal jabal. Atadah roju. Kalau saya jatuhkan orang dari atas ke bawah, apa yang dia jatuh ke bawah melongsor, ana Muhammad Nur Yudah Razi minal jabal. Maksudnya Muhammad menjatuhkan Razi dari tidak. Jadi di apa beza dah roja dengan asqata? Mana asqata itu jatuh. jatuhkan. Bezanya itulah penggunaan bahasa Arab. Kan terjadi jatuhkan saya barang nak gelinding dengan menjatuhkan. Lain. Kalau menjatuhkan anak tusqitu al-qalam. Bahasa qata al-qalam. Tapi kalau kita menggelindingkan anak udah riju al-qalam. Itu mengelinding. Kemudian al-farq baina roja wa asqata. Wal farq baina saqata wa tadah Roja. indah bahasa Arab. Jadi, selain murojaah, saya nak masuk dalam ambil tafsir yang baru yaitu babul masdar. Tapi sampai tafsir masdar, insyaallah kita akan sambung nanti babul masdar yang istaqfir min. Jadi sebelum kita masuk kepada al-maul afal, fi'il madhi mudhari dan seterusnya, kita kena paham dulu merupakan fi'il al-masdar atau alimul masdar. Selepas kita tahu yujad fi'il mazid wa mujarrad. Fi'il mujarrad wa fi'il mazid. Selepas itu kita sebelum kita tahu lebih detail fi'il madhi mudhari amal dan seterusnya, kita kena tahu dulu masdar. Biasa itu dalam bahasa Arab kalau kita belajar sorof asnya ada namanya wazan istilahi wa wazan wazni. Istilahi itu mudhari, madhi, mudhari, begitu, masdar, fa'il, maf'ul, lagi fi'il amal, fi'il nahi, lagi Zaman. isim, Zaman. maka isim Zaman. itu adalah istilah ataupun wazan secara istilah berubah mengikut istilahnya. Yang pertama fi'il madhi
Fi'il mudhari masdar. Isim fa'il, maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim. Zaman. Yang ke bawah pula namanya lugawi. Lugawi mengikut al-dhamir. Kam dhamir? Kam indana dhamir? أربعة Arba'ata. 14 Dhamir ghaib yujad 6. 6 Mudzakkar dan والناس yang pertama هما هم mudzakkar ghaib. Muannas ghaib هي dia هما huma هن kam 6. 6 Mukhatab muannas wa mudzakkar. مذكر Mudzakkar wa muannas. أنت أنتما أنتم Muannas أنتِ أنتما أنتن dia sama bi mukhatab. Apa itu mukhatab? pada siapa? Ajak orang yang bercakap di depan kita, yang diajak bercakap. Jadi 6 12. 12 Cuma dhamir yang terakhir berapa? متكلم Yujad ghaib, yujad mukhatab, yujad متكلم mutakallim. Apa mutakallim? orang yang bercakap. Diri sendiri yang bercakap. Yujad ifnan. Awalan Ana nahnu mufrad dan jamak. Perubahan fi'il mengikut dhamir harus sama bil lughawi. Dzalika masalah fi'il madhi huwa fa'ala. Kalau huma fa'ala. Anta fa'alta nahnu. fa'alna. Jadi itu dia mufrad fi'il. Dan saya yakin dan percaya kamu dah tahu lah kalau misalnya okey. Ini fi'ilnya macam mana kalau dhamirnya ini. Fi'il amar pun sama juga. Fi'il amar contohnya jalan saya kiri ijlis. Ijlis fi'il amar. Ta'rif lugawinya ataupun tasrif lugawi, tasrif berubah mengikut dhamir. Kerana fi'il amar adalah dhamir mukhatab. Mukhatab dari ada berapa? Tak ada 6. Jadi itu 6. Anta ijlis. Antuma Ijlisa antuna ijlisu antuna ijlisna. ijlis. Jadi itu. Dan insyaallah saya harap kamu dapat meningkatkan minat dan belajar sendiri kerana sangat-sangat penting ilmu alat ini. Artinya untuk belajar-belajar RSU, FBS, atau FKP dan FPD. Okey. اللغة العربية ضرورية. هي ليست مهمة فقط ولكن Daruri ya. ما معنى ضرورية؟ Penting. sangat penting. Seperti al-hawa daruri. Al-hawa ليس مهم. Al-hawa Daruri. kalau nak hidup, tak boleh survive dalam ilmu yang kamu sedang dalami ini, maka dengan bahasa. Jadi, kita akan sampai pada dua salah satu wasil ini berbuat. Tidak berbuat. Soalan tentang bahasa belajar apa? Sebelum modul yang kamu ketika baca ataupun ketika murajaah ulang lagi, kenapa sih usul ini? Tapi ini macam mana maksud? Jadi, apa? Maksud dari subjek ilmu itu apa ada perlu supaya maksudnya nilai baik Itu saya sebut tadi kan, kalau belajar syarat kemudian sekali dengan maknanya dan ditafsirkan agak panjang, tapi itu penting. Kita kena tahu juga kaidah dalam bahasa Arab setiap berubah bukan hanya huruf, harokat saja berubah, makna Berubah. apakah lagi huruf. Setiap perubahan huruf sama ada dikurangkan ataupun ditambah, biasanya ditambah. Makna jadi berubah.
contohnya bisa nanti kita akan sambungkan itu dengan tahu juga qata'a dengan qata'a. Qata'a yang potong. Potong. Tetapi disyaddakan ditambahkan jadi rubai dengan ditambahkan to jadi syaddah qata'a yaitu wazannya apa qata'a? Fa'ala. Fa'ala بتشديد عن الفعل يفيد التكرار الفعل بالتكرار. So kalau memotong sekali itu kan qata'a. Qata'a. Tapi kalau contohnya banyak kali dia potong, dia diiris-iris, mengiris, memotong, misalnya memotong bawang dan sebagainya. Itu kita gunakan qata'a atau qata'a? Qata'a. Daging, qata'a atau qata'a? Qata'a. Kalau qata'a daging, sah. Nah, macam tu ya, kan daging macam tu. Kan sisi kan. Kita yuqatti'u al-um lahma al-baqar. Jangan qata'a, kalau qata'a sekali. Jadi dalam Al-Quran wal-farq baina qatala dan qatala. Ada kan kata qatala? Yuqattilu abna'a Fir'aun. Fir'aun dia bukan satu jenis bunuh. Setiap anak lelaki dia akan bunuh. Banyak kali bunuh. Jadi yuqatala yuqattilu abna'a. Maksudnya ada juga yufidu al-tibrar wa yufidu syiddah fil fi'il. Kalau nak tahu berkaitan dengan makna setiap perubahan, ilmu yang belajar dari sorok, tapi ada satu lagi ilmu berkaitan dengan bahasa, sama di al-alfaz atau al-alfaz al-arabiyyah wa ma'ani atau as-sarf atau al-mushtaqat di lughah al-arabiyyah wa ma'ani. Dan itu kita tahu dengan banyak membaca dan berlatih. Maknanya dengan mengajar musyawarah contohnya sekarang bila ada berubah ini maksudnya contohnya tadi ada tambahan alif, sin dan ta. Maknanya ada unsur meminta. Wafara mengampuni, istighfara minta ampun. Kemudian kalau wazan af'ala dengan fa'ala. Fa'ala yaf'alu dengan af'ala fi'lu. Rubai. Karoma atau misalnya alima atau khobaro dengan akhbaro. Kamula dengan akmala. Dan berbeza. Kalau bahasa rubai, akmala bermaksud menyempurnakan. Kalau kamula yang mulu sempurna. Jadi karoma yang rumu dia menjadi mulia. Tapi kalau akroma Memuliakan. mulia. Yang itu kena bila saya sebut nanti kena tulis. Dan dengan kita membaca teks juga kita akan tahu. Oh ini akmala ini sama dengan maksud tak sama dengan samula itu. Baik. Jadi Soalan penting dan nanti kita akan sebut berkaitan dengan makna di sebalik perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Apakah lagi berubah dari segi huruf? Pernah belajar juga. Itu sebabnya pentingnya belajar bahasa Arab daripada dan dengan cara kita memahami dan mengikut ucapan orang Arab. Macam orang Arab bercakap ini yang dipanggil sebagai ilmu tajwid kalau dalam bahasa Arab ataupun makharijul huruf. Jangan silap. Ini saya ada pernah cerita tentang ada seorang orang Afrika yang berhaji. Dia tengah tawaf kemudian berdiri di depan Ka'bah dan berdoa. Apa doanya? Allahumma di qalbi. Allahumma di qalbi. Allahumma ihdi qalbi. Orang Arab yang sebelah dia kejut.
Kenapa dia nak minta hidayah tentang anjing dia? Dia maksud dia siapa? Yang dia nak sebut tu. Hati. Ya Allah berikan hidayah untuk Hati. hatiku, bukan anjingku. Tapi dia salah dari segi pengucapan. Biasanya adalah huruf kaf dengan Qaf. oh, dan lari jauh. Itu kalau dia tak tahu dan susah untuk mengucapkan, Allah akan terima. Allah Maha mengetahui. Tapi kalau tidak ada keusuran, nggak belajar, tak diterima. Kalau salah baca, sah tak misalnya imam membaca kesalahan dari segi makharij al-huruf, boleh jadi tidak sah. Al-Fatihah misalnya, kalau silap, disebut sin dari shin, atau fa dari ka, ha dari kha, dah hilang semua maknanya, lari. Tambahan huruf misalnya, Imam Nawawi sebut barang siapa yang membaca mengucapkan takbir semasa sholat, Allahu Akbar, patah so. Dia kena ulang semua. Surat kisah apa? Allahu Akbar. Ya, kenapa ada panjang? Dia kena Allahu Akbar. Boleh, sebab kalau Akbar dah tak demam. Betul. Satu huruf tambahan mengubah makna dan mengatakan tak sah solatnya dibersandar benar-benar syafi'i. Betul. Baik. Tayyib. Soal apa? Hadirin. Sekarang ada apa? Sudah kita? Ada dua. Kalau masa silakan. Ya. Kita falas dan kita juga ada qadar wa al-qadar insyaallah bisa disebut al-qadar subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.